Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda pada ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Resep untuk Meraih Keberhasilan. Saya percaya setiap orang menginginkan keberhasilan dalam hidupnya. Dan percayalah bahwa Tuhan juga ingin membuat hidup saudara berhasil untuk kemuliaan namanya dan menjadi berkat, berdampak bagi banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Ulangan 28 ayat 13 juga berkata, "Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia." Tuhan berjanji mengangkat anak-anaknya, mempromosikan mereka ketika kita hidup takut akan Tuhan, supaya hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di dalam Alkitab kita melihat ada banyak tokoh-tokoh yang berhasil dalam kehidupannya. Berhasil bukan sekedar kaya raya, hebat, tetapi benar-benar melaksanakan apa yang merupakan kehendak dan kerinduan Tuhan. Salah satu tokoh Alkitab yang kita akan pelajari hari ini dari segi keberhasilannya adalah Salomo. Salomo adalah seorang raja, dia anak daripada Daud. Salomo adalah raja yang terkaya, kerajaannya sangat mulia, dan dia sangat produktif. Dia menulis 1005 lagu, ada 3000 amsal, dan dia seorang yang sangat jenius. Saya tahu bahwa Salomo tidak sempurna, dia banyak kekurangan bahkan dosa. Tetapi dia adalah seorang pemimpin yang produktif. Mengapa dia bisa menjadi pemimpin yang produktif? Saya melihat ada beberapa kunci keberhasilan atau beberapa resep untuk kita bisa hidup sukses seperti yang kita bisa teladani dari kehidupan Salomo. Nah, dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5, firman Tuhan berkata demikian. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat 9-13, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ayat 10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat 11, jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun yang seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Saudara, saya melihat paling tidak ada 4 resep untuk meraih hidup yang berhasil. Yang pertama, untuk berhasil kita harus memiliki sasaran hidup yang jelas. Ketika Tuhan tanya, apa yang kamu minta? Salomo mengutarakan apa yang merupakan keinginannya. Dia tahu apa yang dia mau. Dia tidak bilang terserah Tuhan deh. Tapi dia bilang, beri aku hikmat, wisdom. Saudara, berarti Salomo adalah orang yang mengejar hikmat sebagai fokus atau tujuan hidupnya. Itulah sasaran yang dia upayakan seumur hidupnya. Tuhan Yesus di kemudian hari pernah mengutip peristiwa ini di dalam Matius 12 ayat 42, di mana Raja Sheba dari selatan itu membawa 120 talenta emas atau lebih kurang 50 miliar rupiah. Hanya untuk mendengar hikmat Salomo. Karena Salomo itu punya keunggulan di dalam wisdom, di dalam hikmat untuk memutuskan banyak perkara. Banyak orang tidak berhasil dalam kehidupannya karena dia tidak tahu sasaran hidupnya dengan jelas. Dia tidak memperjuangkan dengan sekuat tenaga. Dia nggak ngerti hidupnya buat apa.
Hidup hanya ngeflow, mengalir saja, ya ikuti arus. Bayangkan kalau saudara naik sebuah bus dan setelah 1 jam kita tanya sama supirnya, "Pak, bus ini mau kemana?" Loh, kata si supir bus, "Sampean mau kemana? Udah sejam kok baru nanya." "Aduh, saya lagi stres, Pak. Saya nggak tahu saya mau kemana, jadi ikut bus ini saja." Lalu si supirnya bilang, "Waduh, sama saya. Saya juga lagi stres. Jadi saya lagi ngemudikan bus ini. Tapi saya rasa baru 5 menit lalu kita lewat lagi ke terminal dari mana kita tadi berangkat." Bayangkan sudah 1 jam, boros waktu, boros bensin, boros tenaga, nggak pergi kemana-mana. Karena tidak ada sasaran dalam kehidupan ini. Ayo kita luangkan waktu untuk memikirkan tujuan utama hidup kita apa. Sebelum kita berusaha mengejar, kita harus tahu kemana kita akan pergi. Apa yang akan saudara alami, apa yang ingin saudara raih dalam 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Kalau Tuhan masih memberikan umur panjang kepada kita, kita akan jadi seperti apa setelah waktu yang tadi saya sebutkan. Coba pikirkan apa yang Anda akan lakukan jika hal itu mustahil gagal. Kalau saudara yakin ini bisa terjadi, kejar impianmu, kejar sasaranmu. Saya percaya ini adalah api yang akan membakar kita untuk sampai pada tujuan keberhasilan. Saudara juga perlu mencatat dan membuat planning, perencanaan untuk mencapai hal tersebut. Bagaimana strateginya? Ada ungkapan berkata, "If you fail to plan, you plan to fail." Jika saudara gagal membuat rencana, engkau merencanakan kegagalan bagi dirimu sendiri. Saya kadang tanya kepada mahasiswa yang akan segera lulus, "Kamu kalau sudah lulus kuliah, mau kerja apa?" Mereka bilang apa? "Aduh Pak, saya belum ada pikiran tuh. Untuk lulus aja udah syukur, udahlah nanti aja setelah lulus saya baru pikir." Saudara nggak jelas. Sehingga ada insinyur lalu jualan bakpao. Ya nggak salah sih jualan bakpaonya. Tapi kalau memang cuma mau jualan bakpao, ngapain saudara belajar lama-lama jadi insinyur? Harus tentukan dulu sasarannya. Baru pendidikan sekolah itu hanyalah memperlengkapi diri kita untuk kita mencapai sasaran itu. Jangan pokoknya sekolah, padahal tujuannya berbeda. Lalu isi percakapan saudara dengan kata-kata iman tentang impian. Terus perkatakan. Itu akan membuat kita bergairah. Itu akan membuat kita semangat. Api itu akan berkobar dalam hati kita untuk meraih apa yang kita rindukan. Saudara sekalian, ada 4 tipe orang yang gagal. Yang pertama, orang yang gagal adalah orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Yang kedua, orang yang gagal adalah orang yang tidak mau belajar. Yang ketiga, orang yang gagal adalah orang yang tidak bergairah, tidak ada semangat. Dan yang keempat, orang yang gagal adalah orang yang tidak fokus. Kalau kita fokus, tahu sasaran, dan kemudian mengucapkannya berkali-kali dengan iman, itu memberi energi. Karena kita ingin memfokuskan seluruh kemampuan kita pada kata-kata yang kita ucapkan tertentu. Saya teringat dari seorang berkulit hitam di Amerika Serikat yang ingin memperjuangkan kesamaan antara kulit hitam dan kulit putih. Dan berkali-kali dalam pidatonya dimanapun dia berada, dia selalu berkata, "I have a dream." Aku punya sebuah mimpi bahwa satu kali orang berkulit hitam harus punya kedudukan yang sama, sederajat dengan orang berkulit putih. Nama orang ini adalah Martin Luther King Jr. Dan apa yang dia perjuangkan dengan segenap hati karena dia tahu sasarannya, itu menjadi kenyataan. Bahkan kalau di kemudian hari Amerika punya presiden berkulit hitam seperti Barack Obama, itu karena jasa perjuangan dari Martin Luther King Jr. Ketahui sasaran dalam hidup saudara. Kejar itu dengan sekuat tenaga. John Kennedy, Presiden Amerika Serikat pada tahun 1960-an, pernah berkata, "Sebelum dasawarsa ini berakhir, kita harus bisa mendaratkan manusia pertama di bulan." Dan mereka mencoba berkali-kali dengan biaya yang tidak murah, saudara, mahal sekali.
Tapi tahun 1969 dengan Apollo 11, untuk pertama kalinya Edwin Aldrin dan Neil Armstrong menjadi orang yang menjejakkan kaki di bulan dengan Apollo 11. Kalau saudara mau berhasil, walaupun tampaknya sulit, terlalu besar, kejarlah cita-citamu. Fokuskan pada sasaranmu. Kalau engkau melibatkan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang kedua, apa resep yang kita harus ketahui supaya kita bisa berhasil? Seperti Salomo, kita juga harus menggunakan waktu dengan baik. Misalnya dalam Pengkhotbah pasal 3 yang diyakini ditulis juga oleh Salomo. Ayat 1 dan 2 dia berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dan seterusnya dia bicara tentang penggunaan waktu yang baik. Bahkan di ayat 11 dia berkata, Ia Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dari sini kita melihat bahwa Salomo adalah orang yang sangat memperhitungkan waktu, mengelola waktunya dengan baik, dan bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan waktu yang Tuhan telah berikan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya rasa sikap ini selaras dengan apa yang dicatat oleh pemazmur dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana adalah orang yang bisa menghitung hari, mengelola hari, tidak menyia-nyiakan waktu yang ada, tetapi menggunakannya secara efektif dan produktif. Saudara, kita harus tahu bahwa waktu adalah pemberian Allah yang sangat berharga. Apa bedanya orang sukses dan orang gagal dalam hal pengelolaan waktu? Orang sukses tidak akan menyia-nyiakan waktu, tapi menggunakan dengan baik. Kalau saudara ingin menjadi pianis yang handal, saudara harus gunakan waktu untuk banyak berlatih. Kalau engkau ingin menjadi pelukis yang hebat, pelukis yang besar, engkau harus rajin sekali menggambar dengan kuas di atas kanvas, sehingga lahir karya-karya yang hebat. Investasikan waktu saudara untuk hal-hal yang bermutu. Saudara juga perlu menginvestasikan waktu kalau engkau ingin menjadi pebisnis yang sukses. Kalau saudara ingin punya pernikahan yang harmonis, pernikahan yang bahagia, saudara juga harus invest waktu untuk memperhatikan pasanganmu, menumbuhkan anak-anakmu sehingga menjadi keluarga teladan. Bahkan kalau saudara ingin memiliki kerohanian yang baik, engkau harus menginvestasikan waktu saudara supaya imanmu bertumbuh dengan banyak berdoa, banyak membaca firman, mengikuti seminar, Bible study, dan sebagainya. Saudara, karena itu, mari investasikan waktu untuk membangun impian besar bagi masa depanmu. Jangan membuang waktu hanya untuk bergosip, hanya untuk nongkrong di depan TV berjam-jam, atau menggunakan sosial media berlama-lama dan tidak ada sasaran yang jelas yang saudara mau kerjakan. Saya yakin gini, jika saudara menyisihkan 1 jam sehari untuk belajar sesuatu, maka dalam 1 tahun engkau akan jago dalam bidang tertentu. Contohnya, saudara nggak bisa main musik, nggak bisa main gitar, atau tidak bisa main piano. Saudara les, saudara berlatih 1 jam sehari main gitar atau main piano. Setelah setahun, saudara jago nggak? Saya yakin. Jangan bilang saya nggak punya bakat, saya nggak bisa. Yang perlu adalah kerja keras. Engkau bisa melakukannya kalau engkau banyak menyisihkan waktu untuk belajar. Bisa apa saja ketika kita giat melakukannya. Nah, kita juga harus menginvestasikan waktu untuk pembicaraan yang bermutu. Pembicaraan yang menambah wawasan, memperdalam hubungan, memunculkan gagasan. Belajar dari orang-orang yang bisa mengimpartasi hidup saudara. Sehingga kita akhirnya berkobar-kobar, disemangati, dimotivasi bahwa kita bisa berlari lebih kencang, berjalan lebih jauh, melompat lebih tinggi, meraih keberhasilan yang lebih
hebat yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya percaya keberhasilan adalah ketika persiapan kita bertemu dengan kesempatan dari Tuhan. Kita sudah mempersiapkan diri, tapi Tuhan tidak buka pintu kesempatan, nggak akan sukses. Tapi kalau Tuhan membuka pintu kesempatan kepada saudara, tetapi engkau tidak mempersiapkan diri sebelumnya, engkau juga tidak bisa sukses. Jadi keberhasilan adalah ketika persiapan kita bertemu dengan kesempatan Tuhan. Saudara, ini resep kedua supaya kita bisa berhasil. Yang ketiga, orang yang berhasil adalah orang yang mau bekerja sama dengan orang lain. Saya tahu bahwa kita semua membutuhkan orang lain. Karena kita bukan hanya makhluk individu, kita adalah makhluk sosial. Kita perlu orang lain. Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak ada orang yang bisa sukses sendirian. Karena ada orang lain yang bisa melihat apa yang tidak kita lihat. Bisa mendengar apa yang kita tidak dengar. Bisa merasa apa yang kita tidak rasa. Karena itu kita perlu memperhatikan ide-ide mereka, kata-kata mereka, nasihat yang mereka masukkan. Salomo adalah orang yang tidak segan untuk melibatkan orang lain untuk mencapai impiannya. Misalnya dalam 2 Tawarikh 2 ayat 1-3 dikatakan demikian. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandor untuk mengawasi mereka. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus dengan pesan, perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku Daud, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Bayangkan, berapa banyak orang yang diajak untuk mensukseskan impiannya, membangun bait Allah yang besar dan agung. 70.000 kuli, 8.000 tukang pahat, 3.600 mandor. Ini jumlah yang sangat fantastis, saudara sekalian. Berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk orang sebanyak ini, belum bahan-bahannya. Bahkan karena dia menyadari bahwa kayu-kayu dari negeri seberang itu lebih banyak dan lebih bagus daripada yang ada di Israel, maka dia menghubungi Huram yang telah menjalin hubungan yang baik dengan Daud ayahnya untuk minta dikirim kayu-kayu bagi pembangunan rumah Tuhan. Dan Huram kemudian mengirimkannya. Karena apa? Relasi yang baik. Saya percaya kalau kita bisa menjalin relasi yang baik, punya network, jejaring yang luas, keberhasilan akan makin nampak dalam kehidupan kita. Dale Carnegie, seorang pakar pengembangan pribadi, pernah berkata, sukses itu 15% ditentukan oleh kemampuan teknis atau IQ. Tapi 85% keberhasilan kita terwujud karena kemampuan kita menjalin relasi, hubungan dengan orang lain. Pengacara tidak akan berhasil tanpa klien. Dokter tidak akan berhasil tanpa pasien. Kalau nggak punya pasien, nganggur dia. Penyanyi tidak bisa menyanyi dengan bagus tanpa adanya pencipta lagu. Berarti tiap orang punya kelebihannya sendiri. Makanya kita harus rendah hati dan belajar dari orang lain. Jalinlah persahabatan yang bermutu dengan banyak orang, yaitu orang-orang yang positif, saudara. Jangan suka kumpul sama BSH, barisan sakit hati. Maka kerohanian saudara, iman saudara, potensi saudara akan digerogoti dan kau tidak akan berhasil dalam kehidupan. Ayo bergaul dengan orang-orang yang bermutu, orang positif, orang-orang yang punya self-starter dalam dirinya untuk terus maju. Dan saya juga yakin bahwa keterampilan untuk menjalin hubungan ini bisa dipelajari. Ini adalah seni yang kita bisa kembangkan. Misalnya, jangan suka melihat kelemahan orang lain, tapi lihat kelebihannya. Jangan cuma lihat orang negatif aja terus, tapi positifnya apa. Itu adalah kemampuan untuk kita bisa jalin relasi yang lebih luas. Belajarlah memuji orang lain dengan tulus. Buat mereka merasa dirinya penting. Karena kita menyapa namanya. Karena kita mengingat mungkin peristiwa tertentu dalam hidupnya. Dan orang itu berpikir, oh
Saya orang yang diperhatikan oleh Dia. Jangan suka menyimpan kepahitan dalam hati. Ada orang-orang yang mungkin pernah melakukan hal yang kurang cocok di hati saudara. Tapi belajarlah mengampuni dan milikilah sikap hati yang positif. Kasihilah orang, berkomunikasilah dengan mereka. Seperti ada ungkapan berkata, orang tidak peduli berapa banyak Anda tahu sampai mereka tahu berapa banyak Anda peduli. Jalin relasi yang baik. Bahkan orang-orang yang mungkin berbeda pandangan dengan saudara, saudara bisa rekrut untuk memperkokoh kebersamaan bagi satu tujuan yang lebih luas. Saya mengagumi Pak Joko Widodo ketika beliau mengajak saingan dalam pemilihan presiden yang lalu 2 kali, yaitu Pak Prabowo, saudara, untuk menjadi Menteri Pertahanan. Dan luar biasanya Pak Prabowo juga yang merupakan rival yang sangat ketat, itu akhirnya setuju. Karena apa? Karena saya ingin membangun Indonesia yang jaya. Karena visi yang sama, 2 orang yang bertentangan secara hebat bisa disatukan. Oh, betapa baiknya kalau kita bisa menjalin relasi dengan banyak orang. Itu resep untuk keberhasilan. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana supaya kita bisa berhasil dalam kehidupan? Kita harus menyadari keterbatasan lalu bergantung kepada Allah. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 7-9, berdoalah Salomo dengan kalimat ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Salomo menyadari dia masih sangat muda, dia belum berpengalaman. Jauh dibandingkan dengan Daud, raja yang hebat, pembunuh raksasa Goliat, raja yang dikagumi banyak orang. Dia bukan apa-apa. Karena itu dia minta intervensi ilahi. Dia minta hikmat, wisdom untuk dapat mengatur bangsa pilihan Allah ini dengan baik. Saudara, kita akan berhasil kalau kita tidak sombong, tapi kita menyadari keterbatasan diri kita, lalu kita bergantung kepada Allah. Saya yakin pada waktu manusia angkat tangan, Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Yeremia 17 ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, engkau akan diberkati luar biasa oleh Tuhan. Dan engkau akan menjadi orang yang berhasil. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah Salomo. Nah, ini yang Salomo katakan, saudara-saudara. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini adalah pengakuan Salomo. Kalau bukan Tuhan, aku akan gagal. Tapi kalau Tuhan yang beserta dengan aku, pada waktu aku tidur, artinya aku telah menyelesaikan bagianku dan selebihnya aku serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan berkat. Hari ini siapa di antara saudara ingin menjadi orang yang berhasil? Bukan demi egoisme kita, tapi berhasil artinya melalui hidupku banyak orang terberkati. Hidupku berdampak positif bagi banyak orang. Dan aku juga ingin mempermuliakan Allah. Ada 4 resep keberhasilan yang telah kita pelajari hari ini. Maukah engkau menaruh semuanya di dalam hati? Meneladani hal-hal positif dari diri Raja Salomo. Dan saya percaya kalau engkau melakukannya,
Tuhan yang sama yang pernah memberkati Salomo adalah Tuhan yang juga akan memberkati hidup saudara. Siapa di antara saudara yang rindu, Tuhan berkatilah aku dengan keberhasilan untuk kemuliaan-Mu. Taruh tanganmu di dada, izinkan saya berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau ingin agar kami menjadi orang yang berhasil. Dan dengan demikian kami mempermuliakan nama Tuhan. Jadikan kami orang yang punya visi, sasaran yang jelas dalam kehidupan ini ya Bapa. Kami juga belajar mempergunakan waktu dengan baik. Menjalin relasi yang luas dengan sesama. Dan mengandalkan Tuhan. Karena bila Tuhan tutup pintu berkat, tidak akan ada orang yang bisa membuka. Tapi kalau Tuhan membuka pintu berkat bagi kami, tidak akan ada orang yang bisa menutupnya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar tahun ini menjadi tahun keberhasilan bagi kami. Tahun keberkatan. Sehingga kami selalu meninggikan Engkau yang telah memungkinkan semuanya terjadi. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.